Selamat datang lagi di channel Jujur Aja. Oke teman-teman, jika Indonesia tidak merdeka pada 17 Agustus 1945, apa yang mungkin akan terjadi? Bayangkan, hari itu adalah 17 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta tidak membacakan proklamasi, tidak ada kalimat tentang kemerdekaan Indonesia. Tidak ada pengibaran bendera merah putih seperti yang kita kenal sekarang. Lalu pertanyaannya, apa yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Apakah Indonesia tetap akan merdeka? Atau justru sejarah negeri ini akan berubah total? Inilah salah satu skenario sejarah alternatif yang menarik untuk kita bayangkan. Sebelum membahas kemungkinan tersebut, kita harus kembali ke tahun 1945. Saat itu, Jepang sedang berada dalam kondisi terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Pada Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Situasi ini menciptakan kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Para tokoh Indonesia melihat keadaan tersebut sebagai kesempatan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, sekarang kita ubah ceritanya. Bagaimana jika proklamasi itu tidak terjadi pada tanggal tersebut? Misalnya, terjadi penundaan beberapa hari, beberapa minggu, atau bahkan lebih lama. Hal pertama yang mungkin terjadi adalah munculnya ketidakpastian politik. Setelah Jepang menyerah, Indonesia berada dalam situasi yang sangat rumit. Di satu sisi, para pemimpin Indonesia ingin membangun pemerintahan sendiri. Di sisi lain, sekutu memiliki agenda untuk datang ke wilayah Indonesia. Belanda juga memiliki kepentingan untuk kembali. Kalau Indonesia tidak segera menyatakan kemerdekaan, ada kemungkinan proses pengambil alihan kekuasaan menjadi jauh lebih rumit. Bahkan bisa muncul pertanyaan besar, siapa yang sebenarnya memiliki kekuasaan di Indonesia? Dan semakin lama kekosongan tersebut berlangsung, semakin besar kemungkinan terjadi perebutan pengaruh. Nah, ini bagian yang menarik. Jika Indonesia tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, mungkin berarti Belanda otomatis akan kembali menguasai Indonesia. Tetapi secara historis, Belanda memang berusaha kembali setelah Jepang menyerah. Karena itu, dalam skenario alternatif ini, kemungkinan terjadi konflik dengan pihak Belanda bisa menjadi semakin besar. Jika tidak ada pemerintahan Republik Indonesia yang segera berdiri, perjuangan politik dan militer mungkin akan berlangsung dengan bentuk yang berbeda. Bisa saja muncul sebagai pemerintahan atau kelompok politik yang memiliki kepentingan masing-masing. Akibatnya, perjuangan kemerdekaan mungkin menjadi lebih panjang dan lebih rumit. Namun, ada satu hal penting. Tidak memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tidak berarti Indonesia pasti tidak akan merdeka. Gerakan nasionalisme Indonesia sudah berkembang jauh sebelum 1945. Keinginan membentuk negara sendiri juga sudah semakin kuat. Jadi, kemungkinan besar perjuangan menuju kemerdekaan tetap akan terjadi. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan dengan cara seperti apa? Bisa jadi Indonesia tetap merdeka beberapa hari kemudian, bisa juga beberapa bulan atau tahun kemudian. Namun bentuk negara, batas wilayah, bahkan tokoh-tokoh yang memimpin Indonesia mungkin saja berbeda. Dan disinilah sejarah alternatif menjadi menarik. Bayangkan jika kemerdekaan Indonesia baru terjadi beberapa tahun kemudian, mungkin struktur pemerintahannya berbeda. Mungkin proses pembentukan negara berlangsung lebih panjang. Bahkan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara bisa saja berbeda. Politik Asia Tenggara yang kita kenal sekarang mungkin tidak akan sama. Tetapi semua itu hanyalah kemungkinan. Karena sejarah tidak bisa diputar ulang. Satu keputusan kecil bisa menghasilkan rangkaian peristiwa yang sangat besar. Dan keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi salah satu titik paling penting dalam sejarah Indonesia. Jadi, jika Indonesia tidak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia kemungkinan tetap akan memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi, jalannya mungkin jauh lebih panjang, lebih rumit, dan hasil akhirnya belum tentu akan sama seperti Indonesia yang kita kenal sekarang. Karena itulah, tanggal 17 Agustus 1945 bukan sekedar tanggal di kalender. Tanggal tersebut menjadi titik awal berdirinya Republik Indonesia.
Kalau menurut kamu, bagaimana Indonesia akan terlihat jika kemerdekaan baru terjadi beberapa tahun setelah 1945? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe karena masih banyak cerita sejarah Indonesia yang menarik untuk kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya.